Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari kelompok Gesit untuk memperkenalkan diri dengan beranggotakan yaitu saya sendiri, Michael Estu Supianto, dan anggota saya Gagas Pangestu, Putri Aisyah Widyasari, dan Amelia Nabilah. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yaitu usaha ekspedisi Si Gesit. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari bab pertama yaitu business background. Perusahaan pengangkut dan pengiriman barang saat ini merupakan objek utama dalam sebuah bidang jasa pengiriman ekspedisi. Kepercayaan dan kemudahan dalam melakukan proses pengiriman baranglah sebagaimana misi utama yang harus didapatkan sehingga para konsumen akan merasa percaya bahwa barang yang diantar atau dititipkan akan selamat dan sampai di tempat yang dituju, serta segala pelayanan yang diberikan juga harus dapat memenuhi keinginan seorang konsumen. Usaha ini juga tidak lepas dari faktor penunjang lain seperti relasi yang baik, kemampuan kerjasama tim, manajemen waktu, pemimpin yang tepat dan bijaksana, dan pengetahuan material serta maintenance yang baik. Hal ini dibutuhkan adanya pengalaman dan menangani situasi dalam kondisi yang ada di dalam menghadapi persaingan bisnis jasa di dalam bidang ekspedisi yang sangat ramai. Kita tahu bahwa saat ini di Indonesia saja perusahaan pengangkut dan pengiriman barang sudah banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan bisnis. Era globalisasi menyebabkan masyarakat Indonesia saling berhubungan dalam berbagai bidang usaha, sehingga seiring dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang, tingkat kebutuhan konsumen akan jasa sangat besar. Maka dari itu, setiap perusahaan harus memiliki sistem kerja yang baik untuk mengelola jalannya suatu bisnis. Walaupun perusahaan kami ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan transportasi dan ekspedisi terintegrasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada setiap pelanggan kami dengan memberikan pelayanan yang prima, tepat waktu, dan terpercaya. Sedangkan misi kami yaitu membuat sistem terintegrasi antara wilayah melalui darat, laut, dan udara. Yang kedua, memberikan pelayanan maksimal kepada setiap pelanggan. Sedangkan yang ketiga, memenuhi harapan setiap pelanggan dalam pengiriman yang tepat, cepat, aman, terpercaya, dan amanah. Ada pula produk deskripsi dari perusahaan kami yaitu Si Gesit merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan logistik atau jasa ekspedisi dengan jangkauan seluruh wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan armada darat, laut, dan udara, yang mana melalui layanan ini kami memberikan jaminan bahwa setiap barang yang dikirim akan tiba di alamat pengirim dalam kurun waktu 24 jam atau bisa disebut dengan ekspres ekspedisi. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 2 yaitu layout bisnis model kanvas. Yang pertama di sini ada key partners yang terdiri dari ekspeditur, PT Astra Motor, dan juga jasa ketiga. Untuk ekspeditur di sini kami bekerja sama dengan ekspeditur lain untuk mempermudah kami dalam pengantaran barang dan menghemat biaya juga dalam perawatan kendaraan pribadi. Untuk PT Astra Motor di sini kami bekerja sama dengan PT Astra yaitu dalam penyewaan kendaraan bermotor. Alasan kami menyewa adalah untuk mengurangi biaya seperti pajak kendaraan, servis kendaraan, sehingga biaya yang digunakan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Jasa ketiga di sini yaitu usaha kami ini juga tidak hanya bergerak di pengiriman darat saja, kami juga bergerak antar pulau yang dimana dibutuhkan pihak ketiga seperti penyeberangan kapal atau kargo serta via udara yang dimana kami bekerja sama dengan ekspedisi penerbangan. Untuk activity di sini kita melakukan promosi offline maupun online. Di sini kami berusaha untuk memberikan informasi bagi konsumen kami untuk mengetahui tentang ekspedisi kami dengan cara promosi dengan harga yang murah, kualitas yang bagus sehingga konsumen dapat tertarik dengan kualitas ekspedisi kami. Untuk pengiriman barang atau tracking, usaha kami ini bergerak dalam bidang pengantaran atau biasa disebut dengan ekspedisi. Maka dari itu, kami juga memerlukan seorang kurir atau pengantar agar barang konsumen dapat dikirim dengan baik. Untuk menyediakan transportasi, di sini kami menyediakan transportasi bagi pekerja kami dalam pengiriman barang sehingga bagi pekerja yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki kendaraan, tidak perlu pusing karena kami sudah menyiapkannya. Untuk key resource di sini ada SDM, sumber daya yang kami gunakan adalah manusia. Karena kami membutuhkan tenaga mereka dalam melakukan usaha ini, jika tanpa mereka, perusahaan kami ini tidak dapat berjalan dengan baik. Tempat memadai. Di sini tempat usaha yang strategis juga sangat dibutuhkan dalam usaha agar konsumen untuk mengirim barang dapat dengan cepat. Teknologi. Perkembangan zaman yang maju dengan signifikan
membuat kami juga maju dalam membangun usaha ekspedisi ini, yaitu pelanggan dapat mudah melacak barangnya dengan melihat resi yang ada sehingga konsumen dapat percaya dan tenang menitipkan barangnya kepada kami. Value proposition. Di sini dengan adanya pengiriman ekspres 1 kali 24 jam, kami menyiapkan pengiriman someday, yaitu 1 hari sampai sehingga jika konsumen membutuhkan pengiriman dengan cepat, kami dapat melakukannya. Terpercaya, cepat, handal. Kami memberikan fasilitas bagi konsumen ekspedisi kami dengan kepercayaan yang tinggi serta pengantaran barang yang cepat dan handal. Tempat logistik. Kami menjaga betul kebersihan di tempat ekspedisi kami sehingga konsumen merasa nyaman dan aman serta kami melakukan peraturan protokol yang ketat juga. Customer relationship. Di sini ada customer care, diskon, dan pelayanan baik. Untuk customer care sendiri di sini kami siap dalam menerima kritik dan saran dari konsumen. Karena kritik dan saran sangat kami perlukan untuk evaluasi perusahaan kami. Kami siap juga dalam menanggung resiko dalam pengiriman. Untuk diskon di sini kami memberikan gratis ongkir, bahkan diskon akhir bulan bagi konsumen setia ekspedisi kami. Untuk pelayanan baik, kami menerapkan 3S yaitu senyum, sapa, salam, sehingga kami tidak ingin konsumen merasa kecewa dalam pelayanan kami menangani konsumen. Untuk channel sendiri di sini kami memakai media sosial, mailing, website, dan juga toko. Untuk media sosial di sini kami memanfaatkan media sosial untuk dapat memberikan informasi tentang ekspedisi kami ini. Untuk mailing, kami juga mempromosikan usaha kami di mailing dan juga untuk website. Kami juga membuka website sehingga konsumen yang ingin mengetahui lebih dalam tentang usaha kami dapat melihat di website kami. Untuk toko, kami memiliki toko yang terbesar di beberapa daerah sehingga dapat mempermudah konsumen dalam pengiriman. Dan juga di sini ada customer segments. Untuk individu, kami tidak menutup kemungkinan di masa sekarang sangat dibutuhkan sekali jasa pengiriman barang sehingga kami tidak menutup umur biasanya dewasa hingga orang tua untuk melakukan transaksi pengiriman. Untuk korporasi biasanya satu perusahaan membutuhkan jasa pengiriman sehingga disinilah kami dapat ambil peran dalam pengiriman. Cost struktur. Di sini gaji karyawan per bulan bagi setiap karyawan di perusahaan. Untuk biaya perlengkapan, biaya percetakan karena diperlukan biaya untuk membeli kertas, tinta, printer, fotokopi, dan juga biaya listrik. Di sini biaya untuk listrik di setiap cabang toko kami dan juga ada biaya promosi, biaya percetakan karena diperlukan biaya untuk membeli kertas, tinta, printer, fotokopi, dan juga biaya listrik. Di sini biaya untuk listrik di setiap cabang toko kami dan juga ada biaya promosi, biaya untuk membayar seseorang seperti selebgram untuk membantu mempromosikan ekspedisi kami. Untuk biaya perawatan kendaraan di sini biasanya biaya yang dibutuhkan untuk servis kendaraan. Revenue stream. Di sini penghasilan dari pengiriman, jadi kami mendapatkan suatu pendapatan berasal dari biaya pengiriman sehingga dengan adanya pengiriman barang, maka kami mendapatkan hasil. Saya Yogas Pangestu ingin melanjutkan presentasi bab 3 yaitu financial plan. Di sini ada business preparation budget. Di sini ada biaya gaji pegawai yaitu 3.500.000, biaya sewa bangunan 1 juta, biaya tagihan listrik 200, biaya sewa transportasi 12.500.000, biaya perawatan kendaraan 3.500.000. Jadi total dari business preparation budget itu ada 20.700.000. Lalu di sini ada variable cost sewa truk 2 unit yang dimana per unitnya sebesar 5 juta, yaitu 2 unit menjadi 10 juta. Lalu ada rolly 5 unit yang dimana 1 unitnya 500.000 menjadi 2.500.000 rupiah. Lalu ada meja dan kursi 4 unit dimana per unitnya itu 250.000 rupiah menjadi 1 juta rupiah. Ada filling kabinet 2 unit dimana 1 unitnya 350.000 menjadi 700.000 rupiah. Ada komputer 2 unit yang dimana per unitnya itu 3.500.000 rupiah menjadi 7 juta rupiah. Ada printer dot matrix 1 unit yaitu dimana per unitnya 1.500.000. Lalu ada sewa motor 5 unit dimana per unitnya itu 500.000 jadi 2.500.000 rupiah. Total dari keseluruhan variable cost yaitu 25.200.000 rupiah.
Ada di sini selanjutnya ada business execution budget. Di sini ada peralatan display, biaya spanduk 1,2 meter, jumlah barang 1, harga satuan 100.000, jumlah harganya jadi 100.000. Ada biaya X banner 1, harga satuan 100.000, jumlah harganya 100.000. Biaya brosur A5 100, harga satuannya 2.000, menjadi jumlah harganya 200.000. Biaya katalog 1, harga satuannya 50.000, menjadi 50.000. Total dari bisnis execution budgetnya 450.000. Dan di sini ada break even point. Di sini ada modal sendiri, investasi tetapnya 65.200.000 rupiah, itu 50%. Dan dari kredit bank investasi tetap 65.200.000 rupiah, 50%. Modal kerja 10 juta rupiah, 100%. Total keseluruhannya yaitu 75.200.000 rupiah. Di sini selanjutnya ada profit revenue sharing. Nama Michael S. Dustianto, Kepala Store. Profit sharingnya sebesar 20%. Lalu ada Amelia Nabila, bagian admin, 20%. Putri Aisyah, bagian admin sebesar 20%. Lalu ada Gagas Pangestu sebagai kurir 20%. Modal perusahaan 20%. Total dari profitnya itu 100%. Nama saya Putri Aisyah Sari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Gagas Pangestu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Usaha ekspedisi kini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Selain karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari, perubahan ekonomi dan kecanggihan teknologi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi semakin majunya usaha-usaha pengiriman barang atau ekspedisi. Sigesit merupakan usaha yang bergerak di bidang ekspedisi dan merupakan salah satu bisnis ekspedisi yang baru berada di daerah Petukangan. Letak strategis dan juga pelayanan yang baik diharapkan mampu menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Konsep tempat yang bersih dan nyaman diperuntukkan untuk menambah nilai bagi para konsumen untuk mau datang dan menikmati jasa kami. Alasan mengapa saya ingin mendirikan usaha ini, karena saya ingin membantu mempermudah masyarakat dalam pengiriman barang dengan cepat dan juga aman. Dan kami juga memberikan nilai tambah kepada setiap pelanggan kami dengan memberikan pelayanan yang prima, tepat waktu, dan juga terpercaya. Kemudian daripada itu, pendirian usaha ini juga merupakan wujud dari sebagian proses pengembangan diri dan akuisisi dari ilmu manajemen yang saya pelajari. Dengan harapan semoga bisnis ini menjadi salah satu cara memperbaiki ekonomi keluarga dan juga masyarakat lainnya.